teriak sejadi-jadinya di situ. Teriak. Teriak sejadi-jadinya. Nggak ada warga yang bangun. Nggak ada, sepi, gerimis. Habis hujan kan, itu sepi kondisi baik juga. lagi di Serta Mis, cerita tentang hal mistis, di mana kalian bisa mendengarkan atau bisa bercerita langsung tentang hal mistis. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Siapa dia? Mungkin di antara teman-teman gak asing ya kalau ngeliat wajahnya. Waduh. Ya betul, temen gue yang pertama, Cilai. Gimana ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan sehat. Kan infonya kabarnya sekarang lagi marak-marak virus baru. Iya, baru lagi. Iya kan, di mana virus Delta sama Omikron. Bukan yang melahirkan Omikron ini kan Delta, perkawinan. Oh, perkawinan. Iya, gue bingung itu anak siapa. Udah, kita nggak bahas itu ya. Kita bahas tentang hal mistis. Dan sebelumnya gue bercerita tentang hal mistis ini dalam bentuk suara doang. Iya. By the way, lu udah nonton belum video sebelumnya? Wah, bukan udah nonton belum lu. Gue nonton terus. Oh, nantiin terus ya. Nantiin terus. Gue penasaran juga kan. Dari podcast lu cerita hal mistis, gue jadi tahu nama hantu se-Indonesia. Iya, benar-benar. Karena cerita sebelumnya ada tuh yang dari Padang. Iya, dia cerita tentang hantu aru-aru. Tahu hantu aru-aru? Kalau di sini yang setelah gue denger itu kan, kalau di sini sebutnya wewe gombel. Wewe gombel, padahal bukan wewe gombel. Ya kan, kebanyakan orang yang kita tahu kalau misalnya kita keluar maghrib kita dibawa wewe gombel. Itu bukan wewe gombel. Jadi buat teman-teman yang penasaran video kayak gimana, ada di video sebelumnya. Dan kali ini Cila ingin menyampaikan cerita tentang apa yang dia alamin itu mistis gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang belum pernah ngalamin, gua rasa sih jangan pernah ngalamin. Jangan sampai. Tapi gua nggak memaksa kalian untuk percaya atau enggak gitu. Tapi ceritanya, seenggaknya apa yang dia sampaikan itu yang dia alami gitu. So, apa yang pernah lu alamin? Yang pernah gua alamin mungkin nggak ketemu, cuman gua ngerasa aja. Oh, nggak ketemu, nggak kelihatan wujudnya tuh, nggak kelihatan. Cuma ngerasain. Gue yakin itu ada, dan gue yakin hal mistis itu ada setelah gue ngalamin. Kronologinya dari awal, coba ceritain teman-teman, mungkin ada yang mau mendengarkan dari awal kronologi, boleh cerita langsung. Jadi gini ya, kurang lebih waktu itu ya sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya namanya anak muda kan, asik nongkrong gitu kan. Waktu itu nongkrong gue sekitar jam 11-an, asik nongkrong. Gua, Mandra, sama Japet bertiga. Ya namanya anak muda kan, asik nongkrong pinggir jalan, orang ngopi biasa gitu kan. Setelah asik kita nongkrong di situ, kebetulan malam itu ceritanya cerita mistis gua tuh. Cerita mistis asik aja gitu. Itu gak lama turun hujan, suasana makin asik gua ngobrol. Asik ngobrol ya. Antaran pulang juga nggak bisa kan. Iya, hujan ya. Asik gua ngobrol, nggak lama ya sekitar jam setengah satu itu ya nongkrong udah bosen lah itu, udah waktunya pulang, kita kan bagi aktivitas juga kan. Iya benar. Akhirnya kita mutusin bubar. Kebetulan temen gue si Japet ini rumahnya misah gitu dari arah. Beda jalur. Iya. Arah yang berbeda. Iya. Karena kan satu tongkrongan belum tentu satu perumahan gitu. Iya, ya. Benar. Belum tentu satu daerah ataupun satu RT gitu ya. Dan kondisinya si Japet ini beda RT, beda jalur. Ya antaran dia pulang sendirian kan, kita namanya temen gitu. Iya benar. Akhirnya ya sekalian jalan-jalan malam aja gitu. Jalan-jalan malam kan, nganterin lah si ke Japet ini pulang, gua sama Mandra. Jadi bertiga kita jalan, suasana habis hujan,
sepi, asik ngobrol sepanjang jalan. Dan untungnya ini si Japit ini nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Kalau dia ngalamin, mungkin dia juga bakal cerita ke sini datang. Iya. Dia yang cerita ya, dia yang lu cerita ya? Bukan gua. Iya, kan dia asik dia kalau cerita. Nah, kebetulan kita jalan udah sampai rumah si Japet ini, udahlah tinggal gua sama si Mandra ini, tinggal berdua. Gua asik jalan ngobrol sepanjang jalan kan, sampai ibaratnya ya sambil nunggu sampai rumah gitu. Kebetulan kita lagi asik ngobrol gitu, suasana sepi ya, suasana kampung kan, habis hujan. Tapi sebelumnya gue potong dulu ya. Gue buka rokok dulu. Takutnya lu ke distract gitu ya kan. Gue lagi buka rokok gitu ya kan. Lu lagi rokok ya. Minum jangan lupa ya. Oh iya. Slow. Bentar. Lu lanjutin aja. Setelah lu pulang. Masih di perjalanan. Perjalanan. Asik gue ngobrol. Enggak lama dari nggak jauh dari rumah si Japet ini, sekitar 300 meteran. 300 meter dari rumah si Japet. Dari rumah Japet ya. Iya. Gua di situ asik ngobrol, nggak lama mencium aroma bau. Bau wangi. Bau tapi wangi. Wangi apa tuh? Bau tapi wangi gimana? Gua nggak kepikiran. Ya dibilang mungkin yang nggak suka itu bau, tapi kalau yang suka wangi. Oh iya betul. Berarti lu contohnya nggak suka nih? Contoh gue setengah nggak suka. Iya terus. Baunya itu bau bacang. Buah bacang. Iya. Dan di situ kondisi nggak ada pohon bacang. Di perjalanan lu nggak ada. Sekitar kanan kiri nggak ada. Itu pohon rambutan. Pohon rambutan. Tapi bau bacang. Oh iya. Terus bau bacang ini, temen gue si Mandra ini dia pertama yang bilang, "Lai, bau bacang nih." Iya Dra, bau bacang. Nah nggak tahu si Mandra ini bilang, "Wah biasanya sih ada ini mah." Gue juga udah dalam hati udah, oh iya bener ada. Setelah kan bacang ini kan identik sama hal mistis juga ya kalau di sini. Oh gitu. Iya kalau di daerah gue gitu, hal mistis. Nah itu makhluk apa? Oh iya. Berarti buah bacang ini identik dengan hal mistis. Mistis. Karena situasi yang lo alami itu emang di sekitar nggak ada pohon bacang. Tapi kecium bau buah bacang. Mungkin kalau di sekitar situ ada pohon bacang, ya biasalah gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu buah bacang seperti apa gitu ya kan. Jadi buah bacang ini dulu waktu gue SD sih seperti kue donat, bukan ya. Itu mah lagu ya. Seperti mangga tapi dia ada tatonya ya. Iya. Banyak tatonya ya? Getahnya itu buat tato. Oh. Getahnya buat tato ya. Iya. Tapi kulit itu tatonya banyak kan ya? Iya. Titik-titik. Iya, jadi getahnya itu bisa buat tato. Kalau zaman gue SD tuh, lu pernah ngalamin kan ya? Ngalamin. Yang di bawah dagu gitu Iya. Padahal koreng. Bukan. Tapi pede aja kan? Pede aja. Koreng lu tuh udah jadi hal yang apa ya? Kepercayaan diri gitu ya kan. Kepercayaan diri, ini anak kampung. Namanya anak kampung ya kan, makanya orang kampung loh. Ayo orang kampung. Mungkin orang kota nggak ngalamin. Nggak ngalamin ya. Ya makanya jadi anak kampung lah ya. Setelah itu, wah ini mah ada apa Dra? Dicurig gitu Mandra. Ada curig. Ya kalau di Sunda itu curig, kalau di Indonesia setan. Setan. Gue biasa aja masih ngobrol. Gak lama sekitar 10 meter setelah obrolan jurik itu, tiba-tiba tuh merinding. Iya lah, kok merinding. Gue masih diem aja, gue merinding. Ya namanya jalan berdua kan. Lu kepikiran gak kalau itu lu kena suges? Enggak kepikiran gue sebenarnya. Enggak kepikiran. Gue masih enjoy aja gitu. Kok merinding gitu. Aku merinding gitu. Gue masih diam, nggak cerita sama si Mandra. Nah si Mandra ini cerita, "Lai, gue merinding." Kata si Mandra itu, "Merinding."
sama gue juga, sama gue juga. Wah, ini mah ada juri, gak ada setan. Nah dari situ gue hati juga udah merasa, wah iya bener ada nih. Tapi masih enjoy ngobrol walaupun bulu kuduk gue merinding gitu. Asik gue sepanjang jalan. Gak lama makin merinding tuh kita udah, wah Dra makin merinding ke situ gitu. Akhirnya biasa tetap jalan walaupun merinding lebih berat daripada yang pertama tadi tuh. Merinding gak lama tuh kayak di atas kepala itu kayak ada yang nindihin gitu loh. Di atas kepala kayak ada yang nindihin. Iya kayak ada yang nindihin. Seakan-akan kayak ada yang mau masuk ke raga gue gitu. Terus Seakan-akan ada yang mau masuk ke raga gue masih diem, gue masih bisa nahan lagi istilahnya. Si mandranya ini lagi kayak, kok gue kayak ditindihin, dan apa yang dia rasain itu sama sama yang gue rasain. Yang dirasa sama padahal cuma lu nggak nyampein gitu. Enggak gue nyampein ke dia yang ngobrol gitu ke gue. Ya sama Dra, gue juga merinding. Dari kita jalan semakin cepet dari situ. Ditindihin gak lama makin berat gitu, di situ makin berat. Dan gue udah di jantung gue udah dagdig dah. Udah, wah ini mah ngikutin. Gue penasaran juga kan, gue tengok ke atas mana sih, nggak ada. Gue nengoknya nggak ada sama sekali. Dan itu malah makin berat. Soalnya kayak ada yang mau masuk di situ. Gue makin berasa nyesek badan gue. Mulai nyesek ya. Nyesek pertama kali perdana. Lu ngalamin hal mistik kayak gini perdana. Gak kebayang sih kalau situasi itu gue yang ngalamin gitu ya. Jangan Iya mungkin kalau misalnya gue yang ngalamin juga gue bakal langsung lari sih. Dalam keadaan seperti kampung yang sepi. Terus yang lu bilang kanan kiri gak ada pohon bacang, nggak ada, tiba-tiba kecium buah bacang. Itu kan aneh ya. Bener aneh. Iya kalau dipikir pakai logika nggak mungkin buah rambutan jatuhnya buah bacang kan nggak mungkin gitu kan. Iya mungkin di situ juga gue mikir mungkin ada peloknya gitu, ada bijinya gitu. Biasanya kan bijinya itu kan bisa wangi juga cium. Nggak ada kan. Nggak ada. Tapi setelah lu rasain kayak ada yang masuk badan lu berat gitu, gimana tuh kelanjutan dari perjalanan lu berdua? Makin berat perjalanan gue. Dari rumah itu masih jauh. Sekitar 300 meter dari rumah gue. Makin berat. Gue dalam hati tuh, gue mau istilahnya nyebut gitu, udah istighfar segala macam gitu. Tapi berat buat gue ngucapin tuh. Berat. Makin berat lah, kok kadang-kadang kayak di ngimpi gitu. Masa ngimpi gitu. Kan kalau lu ngimpi kan ketemu setan gitu kan, kalau ngimpi lu mau ngucapin berat kan. Oh iya benar. Iya, itu kayak yang gue alamin asli. Terus akhirnya pas lu ngerasa berat itu ngomong apa gitu? Gue teriak sejadi-jadinya di situ. Teriak sejadi-jadinya. Nggak ada warga yang bangun. Nggak ada, sepi, gerimis. Habis hujan kan, itu sepi kondisi juga. Kebetulan ya emang nggak ada ronda. Nggak ada yang ronda. Sepi kampung. Berat, udah gua teriak sejadi-jadinya. Allahu Akbar. Teriak baru berhasil gua. Baru berhasil dalam artian menyebut gitu. Iya. Karena sebelumnya emang nggak bisa. Nggak bisa di hati tuh. Aduh, susah buat gua ngomong tuh. Akhirnya yang lu ucapin tuh takbir ya. Takbir, baru gua berhasil. Tapi di situ nggak lantas yang si berat ini hilang. Ya nggak hilang. Cuma lu bisa ngeluarin apa yang lu pengen ucapin aja gitu ya. Di situ makin nyesek buat perjalanan. Udah si Mandra juga. Nggak bener nih kita jalan. Nggak bener kita jalan ini. Ada yang ngikutin. Gue nengok lagi, penasaran gue nengok ke atas, samping. Nggak ada yang makhluknya tuh. Nggak ada sama sekali. Cuma berasanya aja.
Rasanya ada, gua nggak tahu juga ini makhluk apa gitu. Akhirnya terus tuh alhamdulillah udah mau deket rumah juga tuh, setelah ya kira-kira 5 menit lah gua ngalamin kejadian itu. 5 menit ya? 5 menitan. Anjir, lama juga 5 menit lah. Lama juga tuh. Terus Gua ngerasain kan berat tuh. Sampai depan rumah gua masih berat. Si Mandra ini nggak pulang, dia ngikut ke rumah gua akhirnya. Karena takut mungkin. Karena takut berat ya kan, udah malam juga. Akhirnya dia udahlah yuk, gua nginep di rumah lu dah. Akhirnya gua ketok rumah gua kan, gua nggak bawa kunci kan. Akhirnya gua ketok, gua saking takutnya gua ketok geder kenceng. Nyokap gua sampai, ada apa sih lu teriak-teriak malam ini? Pokoknya gua udah langsung buru-buru masuk. Nah, sampai di dalam rumah itu masih nyesek. Nggak bener, gimana ngilangin, masih makin berat gitu. Akhirnya gua di situ alhamdulillah udah sampai rumah kan, gua bacain ayat-ayat yang gua bisa lah gitu. Akhirnya gua udah minum baru agak tenang. Setelah minum baru tenang ya? Baru tenang, agak tenang. Dan itu gua nggak bisa tidur sampai pagi. Waktunya lama. Iya, makanya itu kebanyakan kayak gitu yang kita alamin ketika menemukan hal mistis atau mengalami tentang hal mistis di malam hari. Itu kita bawaannya pengen buru-buru pagi. Iya, pengen buru-buru pagi asli. Pengen buru-buru terang gitu. Iya, pengen kapan sih, lama banget ini. Kalau selalu terbayang kejadian yang barusan itu. Iya, seperti kayak di film horor. Itu nyata gua rasain. Iya, film horor kan malamnya lama, paginya sebentar, cenderung ke malam terus ya. Iya, cenderung ke malam terus gitu. Iya, balik kayak bener-bener kayak bener apa yang ada di film horor gitu. Tapi nyata. Ini lu yang ngalamin asli. Anjir, gak kebayang sih kalau itu. Kalau gue ada di posisi lu beneran. Tadi udah gue sampai juga kan, gue gak akan kuat ketika gue ngalamin hal tersebut gitu. Mungkin kalau orang bilang gue berani, atau gue pribadi gue ngomong berani nih, tapi ketika ketemu gituan sendirian, ya kabur gue. Dan untungnya gue itu sama si Mandra ini berdua. Iya, enaknya lu berdua. Berdua, mungkin kalau nggak berdua gue lari kencang itu. Langsung nobrak pintu. Itu yang pertama kali lu alamin. Yang pertama gue alamin. Sampai akhirnya rasa berat itu hilang dengan cara lu minum dan sambil baca-baca gitu. Iya. Ya. Dan itu baru hilang. Dan gue nggak bisa tidur sampai pagi. Iya. Akhirnya ngapain tuh sama Mantra di kamar? Ya ngobrol aja. Oh, ngobrol, nggak ngapain ya? Enggak lah. Takut ya gitu ya. Udah lah, yuk lah. Enggak, masih normal. Masih aman ya? Ya, aman. Ya, Ndra, aman Ndra. Iya. Berarti setelah kejadian pertama kali yang lu alamin, ada nggak sih yang pernah lu alamin lagi? Ada. Sama? Nggak sama sih, cuman cerita beda ya. Cerita beda, cuman yang gua rasain ini lebih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berat doang gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman juga mau mendengar cerita selanjutnya gitu kan. Cerita selanjutnya seperti apa? Dan mungkin ada dari cerita Cilai ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ketika kita lewat jalan sepi. Jangan ngomong aneh-aneh. Iya. Iya. Jangan berpikiran aneh-aneh. Bener kan? Bener. Karena kita ke bawah suges ya sebelumnya emang. Iya. Karena ketika kita jalan di tempat sepi bareng teman-teman, terus salah satu teman kita nyetuk. Denger gak lu? Iya. Hah? Denger. Apaan? Lari. Iya. Tanpa ngomong apa-apa lari ya kan. Akhirnya kita ikut lari. Iya. Itu yang pernah gue alamin juga waktu ya kecil lah, kecil ya. Walaupun gue masih kecil. Oh, masa iya lu masih kecil? Masih kecil itunya. Oh. Enggak lah. Boleh. Sensor nih. Enggak lah, kayak bercanda. Itu
udah pertama kali yang ngalamin terus lu ngalamin lagi di tempat yang berbeda tentunya. Tempat berbeda. Itu situasinya gimana, boleh lu cerita di sini lagi gitu. Ya kebetulan kan gue ini tinggal di kampung ya, suasana kampung dan masih kental istilahnya tradisi masih kental di sini. Oh iya. Ya kalau anak kampung kebanyakan itu kalau malam, apalagi rumah gue itu nggak jauh lah dari kali sungai. Sama anak kampung kita ya malam tuh iseng-iseng aja gitu, lapar kan malam, kita iseng-iseng nyari ikan. Begitu gue bareng temen gue si Ajis ada dia, Lai bete nih jadi gitu, sama Jis gue juga bete nih, apa ini yang enak, ada dia nyari ikan yuk, ayo gue sih asik aja gitu kan, asik aja. Waktu itu sekitar jam 11-an Jam 11 malam ya. Iya. Ya, si Ajis siapin alat-alatnya kan, alat-alat udah siap buat berburu ikan. Kita jalan lah, berjalan ngobrol lewat rumah Bang Jamal. Iya. Dia tuh, Leh ngopi gitu. Ini bahasa basi orang Indonesia. Iya. Iya kan? Mana lu? Iya. Kopi sini. Oh boleh ya? Anjing ngapain mampir, gua gak ada kopi. Dalam hati gitu kan. Akhirnya dia nawarin kopi tuh. Samperin? Enggak. Malah dia yang gua ajak. Oh, diajakin balik. Iya. Daripada ngopi, yang kita ngobrol aja yuk. Ngobor istilahnya, nyari ikan tuh di daerah gua. Ngobor. Yaudah, ayo, kata dia. Ayo. Akhirnya kita jalan di situ. Sampailah di satu lokasi. Boleh nyebut nih lokasinya? Boleh. Mungkin kalau misalnya disebut, teman-teman juga pada tahu kayaknya. Iya. Para pendengar podcast Sertalmis juga kayak pada tahu. Ya, waktu itu suasana nggak kayak sekarang. Oh beda lah. Iya beda. Kalau sekarang kan udah rame, banyak lampu juga di daerah situ. Kalau dulu masih gelap, suasana gelap ya. Iya. Sampailah di daerah Dam itu, spot kita buat nyari ikan, ngobor. Di situ yang turun cuma si Ajis. Ajis yang turun, dia bawa serokan loh. Ente ngapain? Bagian semangatin. Tim hore gitu. Iya, tim hore. Jis, ayo. Terus setelah itu? Itu entah kenapa di situ air pun mendukung gitu. Air agak kecil, asat, ikan nggak kayak biasanya gitu, banyak banget. Si Ajis juga seru, dia nyerokin gitu. Bang Jamal bagian ini nyenderin dia dari atas kan. Lagi asik-asiknya kita nyari ikan, si Ajis turun di bawah tuh. Pandangan gua nggak ke si Ajis, ke depan. Nah di situ ada pohon pisang, pohon kelapa. Nah kebetulan di situ juga ada semacam bendungan gitu buat nyaring sampah itu. Nah kenapa si pohon pisang ini lambai-lambai gitu dahannya satu. Pohon pisang lambai-lambai. Lambai-lambai. Seolah-olah ayo gitu. Baik. Terus. Ya gua masih ini aja gitu, liatin aja itu pohon pisang. Masih berpikir positif. Berpikir positif, angin. Tapi gua tuh lihat sekitar gitu. Lah kok nggak gerak gitu. Cuma pohon pisang. Pohon pisang itu dan di pohon pisang itu juga cuma satu dahan gitu. Satu dahan yang gerak. Gue masih asik aja ngeliatin itu. Nah, gue ini apa gue bener ini pohon pisang gerak-gerak? Gue bilanglah ke Bang Jamal ini. Sementara si Ajis masih asik nyerok aja gitu. Bang Jamal, coba dah lihat dah. Itu kok pohon pisang dahannya satu gerak-gerak,
Mana lah? Itu tuh di situ tuh. Akhirnya disenter lah sama Bang Jamal ini. Dia tuh masih lihat, oh iya lah gerak dia. Gue masih asik aja ngeliatin, masih asik gue ngeliatin. Gak lama Bang Jamal ini dia baca ayat kursi. Iya, baca ayat kursi. Seolah-olah dia tahu gitu tahu, ya. Melihat sesuatu lagi. Dan gue masih belum sadar. Dan setelah dia makin kenceng bacaannya, gue baru sadar di situ. Baru sadar kalau itu ada hantunya, ada setan di situ. Deg lah gue. Terus gue ikutlah pembacaan itu. Gak lama gue makin pembacaan makin merinding, bulu kuduk gue diri istilahnya. Lah kok makin merinding aja gitu. Sementara si pohon pisang ini masih gerak-gerak kenceng gitu. Dan lain suasana nggak ada pohon lain yang goyang-goyang. Cuma pohon pisang doang. Pohon pisang itu, dan pohon pisang itu satu dahan aja. Terus wah gue sadar ini setan. Gak bener nih kalau diterusin nih. Jadi gue si Ajis naik Jis. Kenapa lah naik? Ikan masih banyak nih di bawah, masih ramai ikannya. Udah lu naik pokoknya naik. Gue bilang naik dah. Apa sih lah? Gue udah lu naik aja, naik. Dan setelah si Ajis naik ini, aku makin merinding dan seketika kaki gue kayak ngambang aja gitu. Mungkin suges takut atau gimana gitu. Iya. Kayak gue pengen udahlah buru-buru bawaannya pengen buru-buru nyampe rumah gitu ya. Iya, pulang sampai rumah. Ya, gue jalan nggak berasa jalan gitu. Aku nggak berasa jalan. Asli kaku kaki gue kaku. Di situ gue nyebut pembacaan makin kenceng. Dan gue semakin gue kenceng makin merinding. Aduh parah, berat kaki gue di situ. Bang Jamal juga bacaan makin kenceng. Si Aji nanya, kok ada apa? Apalah lu nyuruh pulang gue? Udah, ntar gue ceritain dah di rumah, gue bilang gitu. Gue jalan, gue gak kepikiran apa-apa dah. Yang penting gue sampai rumah. Walaupun kaki gue berat, badan gue berat, sampai itu sendal gue ketinggalan. Sendal ketinggalan. Saking lu buru-buru pengen sampai rumah gitu ya. Buru-buru sampai rumah. Terus sepanjang sendal gue udah si Ajis yang ngurusin. Iya, Ajis dah. Gue udah nggak mikirin sendal, nggak mikirin ikan. Ikan di mana gitu. Gue tinggalin gitu aja. Makin gue jalan makin berat. Bang Jamal juga bacaan makin kenceng. Akhirnya setelah lama berjalan sampai juga rumah. Sampai rumah. Itu yang lo alamin kedua ya? Yang kedua di sekitaran Dam Kali Cikaret ya? Iya. Dam Kali Cikaret emang ya nggak kebayang sih kalau misalnya kita malam-malam ke tempat kali. Ya mungkin ngobor itu kalau zaman sekarang udah jarang kali ya. Udah jarang, mungkin ada beberapa tapi di daerah tertentu gitu ya. Kalau daerah sini mungkin. Kalau daerah Cikaret udah jarang gitu. Ya. Udah jarang banget. Jadi itu dia cerita yang dialamin sama Cilai, salah satu narasumber kita juga di Siar Tamis. Tentunya bisa jadi pelajaran juga buat kita ya. Pengalaman Cilai ini jadi pelajaran juga buat kita kalau misalnya nyari ikan jangan malam. Nggak baik buat apa ya? Ngapain sih malam-malam, kan ada siang gitu. Nah itu dia, ngapain sih malam-malam, kenapa harus malam gitu. Karena emang ya orang zaman dulu tuh kalau pengen iseng ya kayak gitu. Iya. Ngapain bete gitu ya kan. Udahlah
kita ngobor aja gitu ya kan, ngajak temen siapa berdua juga jadi akhirnya ini ganjil juga bertiga gitu kan, karena mitosnya kalau ganjil juga ada salah satu ini kan? Iya kan? Dan dari cerita yang gue alami itu emang selalu ganjil. Ganjil yang pertama juga ganjil. Iya kan, benar kan, pertama ganjil sama Mandra, Japet ente ya, bertiga tuh. Terus yang kedua Bang Jamal, Ajis bukan Gagap ya, bukan ini beda. Soud ya, Ajis Soud sama ente bertiga juga. Jadi boleh nyarikan malam-malam, jangan ganjil. Nggak gitu ya. Oke, thank you ya buat Cila yang udah mau menyempatkan waktunya dan berbagi cerita tentang hal mistisnya. Tentunya gue sangat berterima kasih juga udah mau mampir gitu ya ke tempat gue yang kumuh gitu. Wah enggak gue kumuh ini, gue surprise juga gitu. Tempat kayak gini gue, lu tadi ngubungin gue kan, lu mau gak cerita Mis? Kebetulan selama ini gue cuma ngikutin podcast lu cuma suara aja, suara doang ya. Iya. Karena kan gue tuh sebenarnya pengen on cam dari awal. Gue buat konten di Share Talks ini pengen on cam, cuma narasumber gue ini jauh-jauh. Satu dari Lampung, terus ada yang dari Padang, ada yang juga dari Jakarta. Walaupun Jakarta kesini juga lumayan deket gitu kan. Tapi kan sibuk dia aja, terus ngatur waktu juga nggak sempet gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udahlah, kita coba di suara aja gitu, mode suara doang, nggak apa-apa buat sementara daripada nggak jalan sama sekali kan. Dan alhamdulillahnya gue dapet narasumber yang dekat dan bisa bercerita tentang hal mistis. So sekali lagi thank you buat Cilai yang udah menyempatkan waktu dan bercerita tentang hal mistis. So buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe.